Selamat datang kembali di channel saya, Mintaris Channel. Nah, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah selalu berpartisipasi dalam menonton setiap video-video saya. Nah, pada video saya kali ini saya akan membahas kembali tentang jadwal seleksi ASN. Ini adalah jadwal terbaru yang sudah diterbitkan oleh BKN. Nah, Bapak Ibu, ada 18 kegiatan yang kita ikuti nanti dalam seleksi ASN ini, baik itu CPNS, P3K, baik pun itu P3K non guru dan P3K guru. Nah, yang pertama Bapak Ibu yaitu pengumuman seleksi ASN. ASN ini melingkup CPNS, P3K guru dan P3K non guru. Nah, pengumuman itu mulai dari tanggal 30 Juni sampai 14 Juli dan ini sedang berlanjut sampai nanti tanggal 14 Juli. Nah, untuk pendaftarannya yaitu mulai juga tanggal 30 Juni sampai nanti terakhir penutupan pendaftaran yaitu tanggal 21 Juli. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk tanggal-tanggal ini untuk pendaftarannya Bapak Ibu. Pengalaman saya pada 2-3 tahun yang kemarin saya mendaftar di seleksi CPNS di awal-awal, maka sulit sekali untuk masuk atau jaringannya itu susah karena banyak sekali yang masuk di seluruh Indonesia untuk menjangkau link BKN. Namun saya menyarankan untuk nanti pada hari ke-7 atau sampai hari ke-10 silakan daftar Bapak Ibu, karena di situ nanti untuk link BKN sudah mudah untuk dijangkau, itu lebih gampang. Nah, oke, setelah kita mendaftarkan diri di seleksi ASN tanggal 30 sampai 21 Juli, nanti ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, pada waktu pendaftaran kita nanti akan mengupload, mengunggah semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh seleksi nasional. Maka pada waktu tanggal 28 sampai 29 Juli hanya 2 hari, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi. Nanti di situ nanti kita akan tahu apakah kita bisa lanjut untuk mengikuti ujian atau tidak nanti dari hasil seleksi administrasi ini Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk tanggal-tanggalnya ini silakan pantau terus website resmi dari BKN. Nah, setelah nanti diumumkan hasil seleksi administrasi oleh pihak panitia seleksi nasional, maka ada istilah masa sangga. Masa sangga di sini nanti bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan merasa semua sudah benar apa yang dibutuhkan atau diminta oleh BKN atau seleksi nasional, maka Bapak Ibu tidak lulus, gagal, maka Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menyanggah. Nah, di sini hanya nanti 2 hari, yaitu 30 Juli sampai 1 Agustus. Bapak Ibu silakan gunakan waktu itu. Jika ada sedikit kejanggalan atau kesalahan silakan untuk menyanggah. Nah, jawab sanggah itu artinya setelah peserta yang merasa tidak sesuai dengan apa yang pengumuman, maka kita menyanggah, maka di situ nanti pihak panitia akan menjawab. Nah, di situ nanti kita tahu apakah sanggahan kita itu diterima atau tidak, atau kita bisa lolos atau tetap gagal. Nah, setelah nanti masa jawab sahang, maka pengumuman pasca sangga di situ nanti difinalkan tanggal 9 Agustus difinalkan siapa saja yang bisa ikut ujian seleksi ASN. Nah, pelaksanaan SKD ini khusus CPNS. Nah, Bapak Ibu, ini khusus seleksi CPNS. Ini ada istilah pelaksanaan SKD. Apa itu SKD? Seleksi kompetensi dasar tanggal 25 Agustus sampai 4 Oktober ya. Ini hanya 1 mingguan waktunya yang diberikan oleh BKN atau seleksi ketua panitia seleksi kepada daerah masing-masing untuk mengadakannya. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda waktu ujiannya, yaitu pelaksanaan SKD. Nah, pelaksanaan seleksi kompetensi untuk P3K non guru. Nah,
baik itu P3K non guru juga sebenarnya, dan P3K guru ini nanti akan diadakan yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, tapi ini dilakukan setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing daerah. Nah, pengumuman hasil SKD bagi CPNS tanggal 17 sampai 18 Oktober, persiapan pelaksanaan SKB 19 sampai 1 November. Bapak Ibu, apa itu SKB? Yaitu seleksi kompetensi bidang. Nah, bagi mereka yang sudah berjuang di seleksi kompetensi dasar, yang mereka lulus di kompetensi dasar, mereka akan berjuang lagi satu kali lagi di kompetensi bidang. Nah, di kompetensi bidang ini saya memberitahu bahwa ini adalah ujian di mana sesuai dengan apa yang kita lamar. Kalau kita melamar bagian administrasi, nah administrasi apa yang kita lamar itulah yang kita nanti ujiannya, ya bagian itu. Sebagian besar ujiannya adalah sesuai dengan yang kita lamar. Nah, setelah pelaksanaan SKB nanti penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB serta seleksi peringkat non guru. Nah, penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB di video-video saya sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana cara menghitung integrasi SKD dan SKB. Nah, di situ nanti akan ditentukan siapa yang lulus dan bisa melanjutkan di seleksi administrasi fisik, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan pantau terus nanti website BKN, ya, website resmi BKN. Mana kalau Bapak Ibu sudah lulus, maka Bapak Ibu akan melanjutkan ke jenjang lebih lanjut. Nah, setelah itu pengumuman kelulusan bagi yang sudah lulus SKB, maka diumumkan kelulusannya. Nah, setelah diumumkan kelulusan di situ nanti kalau ada yang tidak lulus dan merasa sudah sesuai prosedur dan nilainya sudah sesuai, maka ada istilah masa sanggah lagi dan ada juga istilah jawab sanggah. Nah, ada juga pengumuman pasca sanggah siapa yang bisa lulus. Nah, awalnya tidak lulus dan bisa lulus, sudah dilihat prosedurnya, maka di situ nanti pengumuman pasca sanggah. Nah, setelah pengumuman kelulusan SKB dan SKD integrasinya sudah lengkap, maka bagian P3K juga sudah diadakan ujiannya. P3K ini hanya satu kali ujiannya, dan setelah itu sudah ditentukan siapa yang lulus baik itu P3K maupun CPNS. Maka setelah itu nanti ada pengisian DRH. Apa itu DRH? Daftar riwayat hidup. Nah, pada masa saya waktu itu tahun 2018 atau 2019 kita datang ke BKN, kita diundang ke BKN untuk pengisian daftar riwayat hidup, baik itu pendidikan kita, baik itu ke masa kerja kita, nanti di situ ditulis. Tapi zaman pandemi ini maka dilakukan secara online. Nah, setelah pengisian daftar riwayat hidup itu 18 hari kalau nggak salah. Nah, baru nanti usul penetapan NIP atau NIP P3K. Nah, di situ nanti Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar riwayat hidup dan sudah diterima oleh BKD, maka diusulkan ke BKN tentang NIP-nya. Ya, baik itu CPNS maupun P3K. Setelah diusulkan penetapan NIP-nya, nanti 2 bulan setelah itu akan diterbitkan NIP. Setelah diterbitkan NIP dan terbit SK, maka Bapak Ibu siap bekerja di tempat instansi yang Bapak Ibu lowongan. Nah, Bapak Ibu jangan lewatkan waktu dan tanggal setiap yang sudah ditentukan oleh BKN. Dan ini kesempatan terbaik bagi Bapak Ibu di tahun ini, tahun 2021, karena ada banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa menjadi ASN. Belum tentu tahun depan Bapak Ibu, karena setiap tahun peraturan itu akan berbeda. Silakan gunakan waktu dan kesempatan yang ada tahun 2021 ini. Mari kita sama-sama menjadi ASN, mengabdi pada negara. Kita melakukan bagian kita dan kita menerima juga hak-hak kita sebagai baik itu pendidik maupun pengabdi di tempat lain. Marilah kita menjadi sama-sama pelayan masyarakat yang benar.
Oke Bapak Ibu, itu tadi jadwal atau rangkaian kegiatan untuk seleksi ASN tahun 2021. Nah, mudah-mudahan setelah ini nanti Bapak Ibu, setelah video ini saya akan buat tutorial cara mendaftar di SSACSN. Ya, semoga nanti saya bisa membuat video tutorial cara mendaftar dan membuat akunnya. Oke Bapak Ibu, semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi wawasan bagi Bapak Ibu semuanya. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa lulus untuk menjadi ASN tahun 2021. Dan kita sama-sama mengabdi dan semoga sukses. Jangan lupa berdoa, usaha keras. Terima kasih.